Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Diah Widyasuti dalam Mari Berbagi. Kali ini kita akan membahas tentang menulis praktik baik dengan menggunakan metode STAR: situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Mari kita simak bersama-sama. Baiklah, pada awal pembahasan kita akan menggali dulu pengertian tentang praktik baik. Jadi, yang disebut dengan praktik baik merupakan istilah untuk mendeskripsikan pengalaman keberhasilan terbaik dari guru, kepala sekolah, atau pengawas dalam menyelesaikan masalah sebagai tugas profesinya. Pada prinsipnya, praktik baik tidak sama dengan penelitian tindakan kelas atau yang sering disebut dengan PTK. Karena praktik baik tidak mempersyaratkan adanya siklus. Praktik baik dapat ditulis dalam bentuk karya ilmiah atau laporan. Penulisan praktik baik dalam dunia pendidikan bertujuan untuk mendokumentasikan dan membagikan metode pengajaran, strategi, dan kebijakan yang telah terbukti efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan menyebarluaskan praktik terbaik, pendidik dapat memperoleh wawasan berharga tentang cara-cara inovatif dan efisien untuk memfasilitasi proses pembelajaran, meningkatkan keterlibatan siswa, dan mencapai standar pendidikan yang lebih tinggi. Ini juga membantu dalam menciptakan standar kualitas yang konsisten, mendukung pengembangan profesional guru, dan berkontribusi pada perbaikan sistem pendidikan secara keseluruhan. Ciri-ciri dari praktik baik adalah: yang pertama, orisinalitas. Merupakan karya asli dari penerapan nyata di satuan pendidikan. Kemudian, ide penyelesaian suatu masalah harus benar-benar berasal dari pihak penulis. Yang kedua adalah inovatif. Penulis mampu memperkenalkan praktik atau proses baru dalam menyelesaikan suatu masalah. Praktik tersebut belum pernah ada sebelumnya. Ciri yang ketiga adalah efisien. Praktik baik yang dilakukan mampu mencapai tujuan dengan biaya, waktu, dan sumber daya yang dimiliki satuan pendidikan. Yang keempat adalah efektif. Praktik baik yang dilakukan dapat mencapai tujuan pembelajaran atau satuan pendidikan. Ciri yang kelima adalah kreatif. Sebuah ide yang didapat dari si penulis dapat menciptakan solusi dari suatu masalah yang ada. Kemudian yang keenam, menginspirasi. Ide penyelesaian masalah dapat menginspirasi rekan-rekan seprofesinya atau para pemangku kebijakan. Yang ketujuh, cara yang terbaik. Cara yang dilakukan merupakan yang terbaik dari cara yang ada atau cara alternatif lainnya dalam penyelesaian masalah. Kemudian, ciri yang kedelapan, berkelanjutan. Praktik baik yang ditulis dapat memberikan dampak dan manfaat yang berkelanjutan, atau bisa juga dikatakan tidak hanya sesaat. Sekarang mari kita bahas apa itu metode STAR, yaitu metode yang digunakan untuk menyusun cerita atau studi kasus yang menunjukkan keberhasilan dan pendekatan yang efektif. Dalam konteks ini, STAR membantu dalam penyusunan deskripsi yang terstruktur mengenai bagaimana praktik baik tersebut diimplementasikan dan apa hasilnya. Mari kita bahas satu persatu. S. Situasi. Dalam situasi menggambarkan kondisi yang menjadi latar belakang masalah.
mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, dan apa yang menjadi peran dan tanggung jawab si penulis dalam praktik ini. T. Tantangan. Dalam tantangan diceritakan apa yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dari praktik baik tersebut. Kemudian disebutkan juga pihak-pihak yang terlibat dalam praktik baik tersebut. Kemudian A. Aksi. Dalam aksi diceritakan langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Kemudian, strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, siapa yang terlibat, dan apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. R. Refleksi. Di sini juga merupakan hasil dan dampak dari praktik baik, di mana menceritakan bagaimana dampak dari aksi, langkah-langkah yang dilakukan, apakah hasilnya efektif atau tidak efektif, dan alasannya mengapa. Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan, apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan. Kemudian, apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut. Demikianlah pembahasan tentang menulis praktik baik dengan menggunakan metode STAR. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.